Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi fit, kondisi ya lelah boleh lah ya. Kali-kali boleh lelah. Eh, apa ya? Hari ini bukan mau berbagi ilmu tapi sharing ilmu aja. Sama aja ya berbagi sama sharing. Mau sharing ilmu, eh, sharing pengalaman lebih tepatnya gitu. Sharing pengalaman soal eh, salah satu yang paling penting menurut saya dalam dunia profesional yaitu nalar kritis gitu. Jadi berpikir kritis khususnya di dunia profesional. Kurang lebih kayak gitu. Dan saya udah nyiapin PPT gitu. Dan mungkin boleh langsung aja kali ya gitu. Oke. Nah, jadi sharing hari ini itu bakal ngebahas soal critical thinking atau nalar kritis. Nah, kalau buat saya sendiri, critical thinking ini jadi semacam alat gitu, alat kerja, salah satu alat kerja utama gitu, buat banyak hal gitu, mulai dari ngelihat suatu situasi kondisi, bikin proposal, terus juga ngerancang program, berhadapan dengan orang, kalau di Sama Hitam mendampingi kasus. Nah, critical thinking ini jadi alat lah gitu, jadi alat yang paling utama gitu. Nah, terus jadi critical thinking ini juga jadi semacam cara berpikir yang lebih terstruktur gitu, lebih sistematis gitu. Dan ini saya ambil dari satu buku tentang 100 digital rules. Nah, bolehlah searching, ada di Good Books gitu. Namanya Pearl Zhu. Nah, dia nulis buku di situ, salah satunya ngebahas soal critical thinking. Gitu. Nah, apa sih si critical thinking ini dan kenapa ini jadi penting gitu, khususnya di dunia profesional gitu. Yang pertama, si critical thinking ini adalah dia punya 3 poin utama. Yang pertama adalah cara berpikir yang rasional. Yang kedua itu sistematis, dan yang ketiga itu realistis gitu. Jadi 3 poin ini, bagaimana kita berpikir secara rasional dalam melihat sesuatu, terus tidak langsung mengedepankan emosi, mengedepankan ego pribadi, nggak mengedepankan bias-bias yang ada, tapi lebih ke rasional gitu. Dan sistematis itu kalau buat saya sendiri, sistematis itu lebih kayak pertama menerima informasinya, lalu mencerna informasinya, menganalisis situasinya, dampaknya, resikonya, dan lain-lain gitu. Jadi lebih terstruktur gitu sih cara berpikirnya gitu. Dan yang ketiga realistis gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu ketika misalkan bikin program atau bikin ngelihat suatu situasi konflik misalkan, atau ngelihat masalah teman misalkan gitu. Nah, ngelihat lebih realistis, sehingga kita ketika mau ambil aksi atau mengambil suatu tindakan itu enggak gegabah gitu. Nah, kalau secara individu sendiri, dari yang saya rasain gitu, pengalaman pribadi, pertama si critical thinking ini ngebantu banget buat ngenalin potensi kita gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang secara realistis yang kita punya tuh apa gitu, potensi apa yang kita punya, apakah itu bisa membantu kita untuk berkembang atau enggak gitu. Yang kedua, manajemen emosi gitu, karena si critical thinking ini kayak semacam rem gitu, rem untuk kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang under pressure lah, atau misalkan sesuatu yang penuh dengan situasi kepanikan dan lain-lain gitu. Jadi ngebantu kita untuk nge-manage bagaimana kita bereaksi gitu. Dan yang ketiga, kedewasaan gitu. Nah, kalau yang ketiga ini sebenarnya buat aku sendiri ini masih dalam proses pembelajaran, dalam
belum, menurutku aku sendiri juga belum sampai ke titik kedewasaan gitu, tapi critical thinking ini jadi uh, salah satu alat dalam proses kedewasaan itu sendiri gitu. Bagaimana akhirnya karena kita bisa mengendalikan emosi, tidak reaksioner, itu menurut saya salah satu langkah kedewasaan gitu. Nah, selain untuk individu sebenarnya, apalagi kalau di dunia kerja, di dunia profesional, si critical thinking ini juga penting untuk dimiliki oleh suatu kelompok gitu. Nah, kenapa penting? Karena pertama dia membantu kita untuk dalam pengambilan keputusan gitu. Memetakan resiko-resiko yang ada dari setiap pilihan keputusan gitu, dan jadinya nggak asal ngambil karena eh, kepanikan lah atau karena adanya tekanan kah seperti itu, tapi memang pengambilan keputusannya berdasarkan dengan banyak pertimbangan khususnya terkait resiko. Nah, ini kaitannya dengan penyelesaian konflik juga gitu. Jadi pengambilan keputusan yang tidak gegabah, yang tidak apa ya, kalau kata orang Sunda gurung gusuh gitu ya, gitu, itu juga jadi salah satu yang nantinya itu bisa diterapkan dalam penyelesaian konflik gitu. Ketika ada satu dalam situasi konflik, mau nggak mau tadi secara emosi kita harus bisa manage itu gitu, bagaimana akan bereaksi, bagaimana akan merespon gitu dalam situasi konflik itu tersendiri, dan melihat ada peluang apa saja sih sebenarnya yang kita punya dalam penyelesaian konflik ini, dan memilih mana yang efeknya atau dampaknya gitu, dampak penyelesaiannya paling minim resiko atau yang paling realistis bisa kita handle gitu. Nah, terus yang ketiga juga kreativitas dan inovasi gitu. Kenapa kreativitas dan inovasi ini jadi bagian dari critical thinking? Karena karena udah punya banyak, kita udah tahu potensi kita apa, terus kita juga tahu apa pilihan-pilihan yang kita punya apa, resikonya seperti apa, uh, imajinasi kita, terus juga cara berpikir kita, pola pikir kita, akhirnya akan menimbulkan satu hal yang namanya kreativitas dan inovasi gitu. Jadi nggak selalu dari kreativitas dan inovasi itu dapatnya dari inspirasi kah atau dari lain, tapi juga dari proses kita berpikir gitu. Nah, yang keempat ini build atau ngebangun hubungan interpersonal antar tim gitu. Karena biasanya salah satu masalah di dalam kelompok, konflik dalam kelompok itu adalah hubungan atau komunikasi antar personal gitu. Nah, di dalam hubungan komunikasi ini, critical thinking ini jadi sangat penting karena kita bisa tahu situasi dari anggota tim kita seperti apa, terus memahami apa kesulitan yang dia hadapi, memahami tantangan yang dihadapi oleh tim kayak gitu. Nah, jadi juga ngebantu untuk proses komunikasi di dalam tim gitu. Yang akhirnya nanti ke poin 5, kebentuklah team building gitu. Karena sama-sama udah memahami, sama-sama punya, sama-sama sudah berdiskusi kira-kira solusinya seperti apa terhadap satu kondisi atau satu situasi yang dihadapi bersama gitu. Akhirnya kebentuklah tim yang solid gitu. Nah, terus karena udah kebentuk tim yang solid, komunikasinya berjalan dengan baik, akhirnya tim itu kan jadi satu tim yang produktif ya gitu. Karena komunikasinya berjalan dengan baik, proses pertukaran idenya berjalan dengan baik, brainstormingnya berjalan dengan baik, akhirnya itu bisa meningkatkan produktivitas dari tim gitu. Yang ketujuh, nah critical thinking ini juga jadi salah satu alat untuk kita bisa memanage prioritas gitu. Nah, kalau di dunia profesional, di dunia kerja itu kan biasanya ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk karena saking hektiknya sampai kita bingung kayak aduh ini prioritas yang harus diutamain yang mana ya gitu. Yang gampang dulu kah gitu atau yang paling sulit dulu kah? Ini tadi karena dia membantu kita untuk memetakan berpikir lebih rasional, sistematis dan
itu bisa jadi salah satu cara untuk kita menentukan prioritas, khususnya prioritas dalam tim gitu. Dan kenapa akhirnya ketika critical thinking ada dalam individu dan ada dalam kelompok, cara kerja kita bisa jadi lebih objektif, lebih efektif, dan lebih efisien gitu. Jadi critical thinking ini sebenarnya malah jadi alat untuk mempermudah kita dalam bekerja gitu. Nah, si critical thinking atau nalar kritis ini sebenarnya intinya adalah kemampuan kita itu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara cermat dan mendalam gitu. Jadi nggak cuman sebatas permukaan aja, atau nggak sebatas kalau gosip gitu, misalkan bukan hanya sekedar itu adalah gosip semata doang, enggak gitu, tapi harus kita cermati dulu, kita cari tahu lebih dalam, kita kenali dulu situasi itu seperti apa, informasinya seperti apa, sumbernya dari mana, kenapa bisa ada informasi seperti itu. Nah, si nalar kritis ini adalah salah satu alat untuk itu. Nah, dan nalar kritis ini juga digunakan untuk mengaktifasi potensi kita sebagai individu dan potensi kita sebagai kelompok dalam menegasikan atau menyampaikan pengetahuan dan informasi yang kita miliki gitu. Nah, menegasikan pemikiran itu seperti apa sih gitu. Nah, menegasikan pemikiran itu maksudnya adalah bagaimana kita proses menguji atau mengevaluasi ide atau situasi yang ada gitu, dan mencari tahu kira-kira kelemahan dari argumen atau kelemahan dari ide kita ini tuh apa gitu, dan terbuka dengan hal itu sehingga kita bisa memperbaiki atau memperkuat pemahaman kita atau mungkin pemahaman orang lain gitu tanpa adanya asumsi gitu. Jadi kita nggak mikir kayak misalkan aku mau lemparin ide kayaknya kalau kita bikin konten soal masak, nah ini kayaknya Alipan bakal suka deh, atau Fikri bakal suka deh. Nah, nggak berdasarkan asumsi itu gitu, tapi memang benar-benar dibicarakan, dinegasikan, dikomunikasikan tentang ide kita tersebut gitu. Nah, nalar kritis juga selain tadi tools untuk bekerja, satu sisi juga nalar kritis ini juga jadi semacam proses untuk kita selalu berefleksi gitu. Jadi bukan cuma dalam perencanaan, tapi juga dalam mengevaluasi mengevaluasi pekerjaan atau mengevaluasi program gitu. Karena salah satu kunci, kalau menurut saya gitu, kunci dalam berefleksi adalah mencari tahu pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ gitu. Jadi bukan untuk refleksi itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mencari pembelajaran apa yang bisa kita dapat gitu. Nah, nalar kritis, nah dari mana sih kita tahu kalau ini kita udah cukup punya nalar kritis atau enggak ya gitu. Nah, salah satu ciri gitu, apakah nalar kritis kita ini cukup kuat atau nalar kritis ini kita punya atau enggak. Nah, biasanya kalau yang nalar kritisnya lemah gitu, ini katanya lemah ya, kurang lah ya gitu. Pertama biasanya atau ciri ini kita udah pakai nalar kritis atau belum gitu. Nah, ciri pertama adalah biasanya tuh kesulitan dalam memecahkan masalah gitu. Jadi bingung, masalahnya ada sebenarnya tapi bingung, kalau kata orang Sunda teh ngagugulung sorangan gitu. Jadi masalahnya tuh dipikirkan sendiri, terus sampai akhirnya bingung, malah jadi overthinking kemana-mana gitu. Overthinking bagus gitu, itu juga salah satu cara reflektif gitu, asal digunakan dengan baik ya gitu. Nah, atau diarahkan dengan baik si overthinking ini. Nah, pertama itu tadi kesulitan dalam memecahkan masalah, karena pertama nggak tahu prioritas
prioritas, nggak bisa menentukan prioritas, terus juga nggak jelas, merasa ketidakjelasan ini masalah kenapa gitu, karena nggak dicari tahu secara mendalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu sulit memahami informasi gitu. Kenapa sulit memahami informasi? Biasanya karena udah ada asumsi terlebih dahulu gitu. Asumsi terlebih dahulu tanpa adanya cross check gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang ketiga adalah ketidakmampuan dalam memanajemen waktu gitu. Kenapa? Karena pertama tadi karena bingung, terus juga sulit memahami informasinya, tidak mau mengklarifikasi informasi yang ditanya, apa yang dimiliki gitu atau yang diperoleh, akhirnya kebingungan dalam menentukan prioritas yang berpengaruh pada ketidakmampuan kita memanage waktu atau memanage timeline atau menentukan timeline atau hal-hal terkait lainnya gitu. Nah, yang keempat tadi kesulitan menentukan prioritas gitu. Ini 4 hal ini yang biasanya itu malah bikin pekerjaan kita jadi makin berat, kerasa makin berat gitu, dan kerasa makin sulit untuk diselesaikan gitu karena nggak ada proses komunikasi, terus nggak ada proses memahami terlebih dahulu, nggak ada proses untuk mencerna terlebih dahulu. Itu yang jadinya sulit untuk kita gitu ketika dalam dunia kerja bisa bekerja dengan lebih lebih sistematis gitu, lebih teratur, lebih tertata gitu si pekerjaan kita. Nah, itu yang salah satu kenapa nalar kritis jadi sangat penting gitu, khususnya di dalam dunia profesional. Kalau buat aku sendiri itu penting banget, penting sekali gitu. Nah, aku cuma nyiapin materinya segitu sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi awal untuk memantik teman-teman gitu, kita berdiskusi, kita sharing bareng gitu, dan nalar kritis ini juga jadi modal juga sebenarnya. Dan satu sisi nalar kritis juga nggak datang tiba-tiba, kalau saya pakai istilahnya Kemal, tidak datang secara azali gitu, tapi nalar kritis ini proses belajar gitu, proses untuk terus untuk terus diasah, diuji coba, untuk terus proses belajar gitu, nggak terbentuk secara tiba-tiba gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin itu pemantik aja gitu, sharing dari aku. Tapi selebihnya mungkin kita bisa diskusi atau sharing bareng tentang pendapat teman-teman tentang nalar kritis itu apa sih gitu, atau pendapat teman-teman tentang pengalamannya di pekerjaan, misalkan ternyata saya udah melakukan step-step dari nalar kritis ini tapi kok tetap nggak bisa gitu. Tapi kok tetap hektik, tapi kok tetap jadwalnya berantakan dan lain-lain gitu.